Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama saya Karina Febi Prabowo. Kali ini kita akan membahas pembahasan soal UTS Akuntansi Pengantar 1. Di sini karena kita mau melakukan persiapan UTS 2021-2022, maka akan kita lakukan pembahasan soal tahun lalu. Langsung saja ke soalnya. Dari soal tersebut kita diminta untuk yang pertama, buatlah jurnal yang diperlukan. Yang kedua, masukkan ke dalam rekening atau posting ke buku besar. Yang ketiga, susunlah neraca saldo per 31 Agustus 2020. Dan yang keempat, susunlah laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Oke, langsung saja yang pertama kita membuat jurnal umum. Jurnal umum itu apa sih? Jurnal umum merupakan jurnal yang dipergunakan untuk melakukan pencatatan bukti transaksi keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu. Sebelum membuat jurnal umum, kita membuat judulnya terlebih dahulu. Ada 3 baris. Yang pertama itu nama perusahaan. Yang kedua, nama apa yang mau kita buat. Yang ketiga, periodenya. Di sini kan nama perusahaannya perusahaan jasa aman. Kemudian jurnal umum periode Agustus 2020. Langsung saja dimulai dari transaksinya. Transaksi A dibayar biaya sewa kantor 8 juta. Itu artinya suatu perusahaan membayar biaya sewa kantor yang mengakibatkan beban sewa kantor bertambah di debit 8 juta dan kas berkurang di kredit 8 juta. Transaksi B dibeli perlengkapan kantor 8 juta secara kredit dan peralatan kantor 9 juta secara tunai. Itu artinya perusahaan membeli peralatan kantor yang mengakibatkan peralatan kantornya bertambah di debit 9 juta dan kasnya berkurang di kredit 9 juta. Kemudian dibeli perlengkapan kantor 8 juta secara kredit. Itu artinya suatu perusahaan membeli perlengkapan kantor tapi kredit atau hutang. Itu mengakibatkan perlengkapan kantornya bertambah di debit 8 juta dan utangnya bertambah di kredit 8 juta. Kemudian transaksi C dibayar biaya iklan 2.800.000. Itu artinya suatu perusahaan membayar beban biaya iklan yang mengakibatkan beban iklannya bertambah di debit 2.800.000 dan kasnya berkurang di kredit 2.800.000. Transaksi D diterima pendapatan tunai 25 juta. Itu artinya suatu perusahaan menerima sebuah pendapatan yang mengakibatkan kasnya bertambah di debit 25 juta dan pendapatan jasanya bertambah di kredit 25 juta. Kemudian transaksi E dibayar perlengkapan kantor yang dibeli pada butir B70%. Itu artinya suatu perusahaan itu membayar hutang saat membeli perlengkapan kantor, tetapi hanya 70%. Itu berarti 70% dikali 8 juta sama dengan 5.600.000. Itu mengakibatkan utang perusahaan berkurang di debit 5.600.000 dan kasnya berkurang di kredit 5.600.000. Kemudian jurnal umumnya dilanjutkan di halaman yang kedua, karena di halaman yang pertama tidak muat. Transaksi F dibayar gaji pegawai 5 juta, itu artinya suatu perusahaan membayar gaji pegawai yang mengakibatkan beban gaji pegawainya bertambah di debit 5 juta dan kasnya berkurang di kredit 5 juta. Transaksi G dikirim faktur tagihan kepada konsumen yang menggunakan jasa secara kredit 27 juta, itu mengakibatkan piutang jasanya bertambah 27 juta dan pendapatan jasanya bertambah di kredit 27 juta. Transaksi H dibayar biaya telepon 4.800.000. Artinya perusahaan membayar biaya telepon yang mengakibatkan beban teleponnya bertambah di debit 4.800.000 dan kasnya berkurang di kredit 4.800.000. Transaksi I diterima cek dari konsumen untuk pembayaran jasa pada butir G sebesar 70%. Itu artinya suatu perusahaan membayar jasa pada butir G tetapi hanya 70%. Berarti 70% dikali 27 juta sama dengan 18.900.000 yang mengakibatkan kasnya bertambah di debit 18.900.000
piutang jasanya berkurang di kredit 18.900.000. Transaksi C dibayar cicilan utang dagang 8.800.000. Jadi perusahaan membayar cicilan hutang yang melibatkan utangnya bertambah 8.800.000 di debit dan kasnya berkurang di kredit 8.800.000. Transaksi K dibeli bensin dan oli 5.800.000. Itu artinya suatu perusahaan membeli bensin dan oli yang mengakibatkan beban bensin dan olinya bertambah di debit 5.800.000 dan kasnya berkurang di kredit 5.800.000. Transaksi L diambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Jadi, perusahaan mengambil uang untuk kepentingan pribadi yang mengakibatkan prive bertambah di debit 3.800.000 dan kasnya berkurang di kredit 3.800.000. Jadi, apabila kasnya itu bertambah itu di kredit dan apabila berkurang itu di kredit. Tetapi untuk utang dan pendapatan jasa apabila bertambah itu di kredit, apabila berkurang itu di debit. Kemudian totalnya dijumlahkan semua dan hasilnya itu antara debit dan kredit harus balance. Apabila tidak balance berarti kita ada kesalahan dalam menghitungnya. Oke, kemudian kita membuat buku besar atau memposting ke buku besar. Yang pertama kita membuat judulnya terlebih dahulu. Perusahaan Jasa Aman, buku besar, periode Agustus 2020. Yang pertama ada kas. Nah, di sisi sebelah kanan itu kredit, di sisi sebelah kiri itu debit. Kemudian, apa saja transaksi yang berkaitan dengan kas, maka dimasukkan di sini seperti biaya beban sewa kantor, beli perlengkapan kantor, bayar beban iklan, bayar utang, bayar beban gaji, bayar beban bensin dan oli, bayar beban telepon, biaya cicilan utang, dan prive. Itu semua berkaitan dengan kas. Jadi dimasukkan ke dalam kas bagian kanan, kemudian karena masuknya ada pendapatan jasa dan penerimaan cek, maka dimasukkan di sebelah kiri atau debit. Kemudian setelah itu totalnya kita jumlahkan dan total antara debit sama kredit itu dikurangi. Kemudian kita meletakkannya di bagian paling besar, seperti misalnya ini totalnya 64.400.000 dan bagian kanan 53.600.000. Nah, ini 64.400.000 dikurangi 53.600.000. Kan hasilnya 10.800.000. Maka hasil dari ini kita taruh di sebelah kiri karena lebih besar jumlah di sebelah kiri. Kemudian yang kedua, piutang jasa. Piutang jasa saldonya 13.200.000. Kemudian ada pemasukan pendapatan jasa sebesar 27 juta. Kemudian ada pengurangan lewat kasnya 18.900.000. Jadi totalnya 21.300.000. Kemudian ketiga, perlengkapan kantor saldonya 5 juta. Kemudian utang yang berkaitan dengan kas 8 juta. Maka di total 13 juta. Kemudian yang keempat, peralatan kantor saldonya 57 juta. Kemudian berkaitan dengan kas 9 juta. Jadi totalnya 66 juta. Kemudian kelima ada kendaraan. Kendaraan saldonya 145 juta. Kemudian keenam ada utang. Utang ini yang pertama ada kas 1, ini berkaitan dengan kas 2. Kemudian ada suatu perlengkapan kantor, karena perlengkapan kantor dibeli secara hutang. Jadi total keseluruhan 48.600.000. Kemudian yang ketujuh ada modal tuan aman. Modalnya 185.700.000. Kemudian yang kedelapan beban sewa kantor. Ini ada suatu masukan dan berkaitan dengan kasnya, yaitu 8 juta. Jadi totalnya 8 juta. Kemudian kesembilan ada beban iklan. Ini juga berkaitan dengan kas, karena beban iklan yang bertambah maka jumlahnya 2.800.000. Kemudian yang ke-10 ada pendapatan jasa. Ini berkaitan juga dengan kas adanya pemasukan yaitu 25 juta
dan adanya sebuah piutang yang melibatkan pendapatan jasa bertambah 27 juta, totalnya 52 juta. Kemudian yang ke-11, beban gaji pegawai. Berkaitan juga dengan kas 5 juta, maka jumlahnya 5 juta. Kemudian ke-12, beban bensin dan oli. Berkaitan dengan kas, maka jumlahnya 5.800.000. Kemudian ke-13, beban telepon. Ini juga berkaitan dengan kas, jumlahnya 4.800.000. Kemudian yang terakhir yaitu ada prive. Ini berkaitan dengan kas, karena suatu perusahaan mengambil uang pribadinya, ini jumlahnya 3.800.000. Kemudian yang ketiga kita membuat neraca saldo. Untuk membuat neraca saldo, jangan lupa juga dikasih judulnya Perusahaan Jasa Aman Neraca Saldo periode Agustus 2020. Jadi neraca saldo itu akun-akun yang ada di buku besar beserta nominalnya itu dimasukkan langsung ke dalam kolom dan di antara debit kredit itu harus sama jumlahnya. Apabila tidak sama atau tidak balance, berarti ketika memposting ke buku besar kita mengalami kesalahan yang mengakibatkan hal itu tidak balance. Jadi ketika membuat buku besar dimohon untuk berhati-hati dan teliti, karena hal itu berpengaruh terhadap neraca saldonya. Apabila kita teliti, maka neraca saldonya akan balance. Jadi, dari kas sampai prive itu dimasukkan semua ke dalam kolom. Hasil dari debit dan kredit itu harus balance seperti itu. Oke, yang keempat kita membuat laporan keuangan. Laporan keuangan itu terdiri dari 3. Yang pertama, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Kita mulai yang pertama dari laporan laba rugi. Perusahaan Jasa Aman laporan laba rugi periode Agustus 2020. Di dalam laporan laba rugi, ini hanya terdapat 2 hal, yaitu pendapatan dan beban. Jadi pendapatan apa saja yang ada di neraca saldo itu dimasukkan beserta beban-bebannya. Kemudian total dari pendapatan dan total dari beban itu dikurangi yang mengakibatkan terjadinya suatu laba atau rugi. Apabila pendapatan lebih besar daripada beban itu mengakibatkan laba bersih. Tetapi apabila pendapatan lebih kecil hasilnya daripada jumlah beban itu mengakibatkan rugi bersih. Kemudian kita membuat laporan perubahan modal. Perusahaan Jasa Aman laporan perubahan modal periode Agustus 2020. Jadi yang ada di perubahan modal ini, yang pertama modal awal tuan aman, kemudian laba bersih, prive, dan yang terakhir kita mencari modal akhir tuan aman. Untuk mencari modal akhir itu tentu caranya yang pertama kita lihat modal awalnya dulu. Modal awalnya dilihat di neraca saldo, modal awalnya 185.700.000. Kemudian laba bersih. Laba bersih kita lihat di laporan laba ruginya. Laba bersihnya 25.600.000. Kemudian prive kita lihat di neraca saldo. Privenya 3.800.000. Kemudian laba bersih dikurangi prive, hasilnya 21.800.000. Kemudian dari modal awal tuan aman ditambah sama hasil pengurangan laba bersih dan prive, yang menghasilkan modal akhir tuan aman 207.500.000. Kemudian kita membuat neraca perusahaan Jasa Aman neraca periode Agustus 2020. Di sini kita menggunakan rumus. Rumusnya H sama dengan U plus M. Jadi harta sama dengan utang plus modal. Harta itu harus seimbang antara utang dan modal. Harta itu isinya kas piutang, perlengkapan kantor, peralatan kantor, dan kendaraan. Itu semuanya dijumlahkan menjadi total harta. Kemudian utangnya isinya hanya ada satu utang, yaitu utang jasa. Utang jasa 48.600.000. Kemudian modalnya itu kita ambil dari modal akhir di laporan perubahan modal. Modal akhir tuan aman 207.500.000. Kemudian di total utang sama modal hasilnya 256.100.000. Jadi antara harta, utang, sama modal itu harus balance, dan modal yang kita masukkan di neraca ini harus sama dengan modal di laporan perubahan modal seperti itu.